Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aplikasi website yang telah kami buat, yaitu database terdistribusi toko penjualan. Untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah sistem terdistribusi dengan dosen pengampu Pak Dr. Kadir Rahman Nasir MPD. Sebelum menjelaskan mengenai database terdistribusi toko penjualan bunga, izinkan saya memperkenalkan diri serta nama teman kelompok saya. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama, Angga Setiawan Saputra, kemudian pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky sebagai pemateri kedua. Pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizky Badila sebagai pemateri ketiga. Dan pemateri terakhir yaitu. Perkenalkan, nama saya Musdalifah sebagai pemateri keempat. Oke, baik. Sebelum di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tools yang digunakan pada aplikasi berbasis website ini, yaitu Visual Studio Code. Visual Code Studio merupakan software kode editor yang bisa digunakan pada perangkat dengan OS, macOS, Linux maupun Windows. Kode editor ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, baik di Microsoft. Sebagai software kode editor yang handal, software ini bisa digunakan untuk mengedit kode dan banyak macam bahasa pemrograman dalam pembuatan website toko bunga. Ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, serta kita juga menggunakan Bootstrap V3.3.4. Saya kembalikan saya serahkan ke pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, pada bagian pembuatan website yang berjudul Toko Beskuilat, dan kami membuat beberapa folder yang di dalamnya berisi file PHP, di mana file tersebut saling berhubungan sehingga menjadi website. Dan untuk membuat tampilan website agar tampilan website menjadi lebih rapi dan menarik, kita menggunakan CSS. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan database toko bunga yang kita buat. Sebelum itu, SAM terlebih dahulu. Di sini actionnya sudah aktif di bagian modul Apache dan MySQL. Lalu kita masuk ke web browser. Untuk itu, web browser yang kita gunakan Microsoft Edge. Di sini kita ketik localhost php myadmin _index.php. Kita enter. Kita pilih toko Beskuilat, database yang sudah kita buat. Inilah database yang kita buat, di mana ada char, detail order, kategori, konfirmasi, login, pembayaran, dan produk. Baik, itulah tadi. Kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Baik, untuk pemateri ketiga, Rizky Badila, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan website dari toko bunga kami. Untuk masuk ke dalam website toko bunga kami, di sini kita ketik localhost toko bunga, lalu klik enter, lalu tampil menu utama atau menu home dari website toko bunga kami. Di sini nama toko bunga kami yaitu Toko Beskuilat. Lalu untuk selanjutnya, jika ingin melakukan pemesanan secara online, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mendaftarkan akun. Di sini kita klik daftar, lalu tampil form untuk informasi pribadi dan informasi login. Di sini kita masukkan nama lengkap kita, misal kita masukkan Reski Badilla, lalu masukkan nomor telepon juga, lalu masukkan alamat lengkap. Untuk informasi login, kita masukkan email, misal Reski lalu masukkan passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah terisi semua, kita klik daftar. Nah, jika sudah muncul form masuk seperti ini, itu tandanya akun kita sudah bisa dimasukkan ke dalam website. Di sini kita masukkan email yang sudah didaftarkan tadi. Kita masukkan email yang tadi, lalu klik masuk. Nah, jika nama kita di bagian atas ini sudah muncul, itu tandanya akun kita sudah berhasil masuk ke dalam website. Untuk melakukan pemesanan produk, di sini ada kategori produk. Kita klik kategori produk, lalu muncul beberapa kategori yang telah ada. Di sini misal kita pilih kategori mawar, lalu tampil beberapa produk yang termasuk dalam kategori mawar. Misal jika saya ingin memesan mawar Cina, kita klik lihat produk, lalu kita klik add to chart, lalu kita klik add to chart atau tambahkan ke keranjang. Setelah itu sudah berhasil, kita klik keranjang saya di bagian atas sini. Di sini produk mawar Cina telah ditambahkan. Jika ingin menambahkan jumlah produknya, misal kita menginginkan 2 mawar Cina, setelah itu kita update. Klik update. Berhasil update chartnya dan harganya juga sudah berubah menjadi 156. Selanjutnya kita klik check out. Total harga yang harus kita bayar saat ini yaitu 156.000 dan ini adalah kode order yang disiapkan oleh sistem. Kita scroll ke bawah dan ini adalah beberapa metode pembayaran yang bisa kita pakai. Kita scroll ke bawah lalu klik I agree and check out. Baik, sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita pilih daftar order. Nah, daftar order di sini, ini adalah pesanan yang sudah kita pesan. Untuk pembayarannya, kita klik konfirmasi pembayaran. Lalu muncul form untuk memasukkan informasi pembayarannya. Kita masukkan nama pemilik rekening, misalnya Reski Badilla. Lalu kita pilih rekening tujuan. Kita pilih dana, lalu masukkan tanggal bayarnya. Jika sudah terisi semua, selanjutnya kita klik kirim. Baik, sudah di sini tandanya sudah berhasil. Kita kembali ke daftar order.
Statusnya yang tadi konfirmasi pembayaran sudah berubah menjadi konfirmasi diterima. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Baik, untuk pemateri keempat, Musdalifah IPA saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai admin. Di sini kita masuk sebagai admin. Di sini sudah masuk sebagai admin dan selanjutnya kita klik admin panel. Nah, di sini terdapat 2 pelanggan. Untuk pesanannya 3 dan konfirmasi pembayarannya ada 1. Di samping ini ada beberapa pilihan, yaitu kembali ke toko, kelola pesanan, kelola toko. Di dalam kelola toko ini terdapat kategori, produk, metode pembayaran. Untuk kelola toko, untuk kategori di sini kita bisa menambahkan kategori yang kita inginkan. Contohnya di sini saya akan menambahkan kategori bunga melati. Maka pada daftar kategori ini sudah terdapat kategori bunga melati. Dan ini tersimpan di dalam database. Selanjutnya untuk produk, admin juga bisa menambahkan produk. Contoh di sini saya akan menambahkan produk. Di sini saya akan menambahkan produk. Contoh nama produknya. Tulip mini. Untuk kategorinya kita pilih tulip dan deskripsinya kita bisa menambahkan deskripsi mengenai bunga tersebut. Selanjutnya ada renting, di sini kita pilih 5. Nah, di sini juga terdapat harga sebelum diskon. Di sini juga kita bisa memasukkan harga setelah diskon. Selanjutnya kita memasukkan gambar atau foto bunga tersebut. Kita dapat melihat bahwa bunga tulip mini telah ditambahkan. Dan bunga ini akan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya untuk metode pembayaran, di mana admin juga dapat menambahkan metode pembayaran dengan klik tambahkan metode. Nah, untuk di sini sudah terdapat 3 metode ketika orang ingin memesan bunga.
Metode pembayarannya itu Bank BCA, Bank Mandiri, dan Dana. Kelola pelanggan. Untuk daftar pelanggan, di sini admin dapat melihat pelanggan yang telah terdaftar atau user yang telah login ke aplikasi website toko bunga kita. Untuk kelola staff, di sini untuk kelola staff hanya ada admin, dan di sini kita juga bisa menggantinya. Nah, di sini untuk kelola pesanan, seperti yang telah dijelaskan tadi kepada teman saya, dia telah memesan bunga. Nah, di ID pesanan ini, kita klik ID pesanan agar statusnya berubah menjadi pengiriman. Seperti ini tampilan ordernya. Di sini kita bisa melihat produk yang dia pesan, jumlah, serta harga dan totalnya. Dan untuk informasi pembayarannya, kita bisa melihat metode pembayaran yang digunakan menggunakan Dana. Dan pemilik rekeningnya atas nama Reski Badilla. Di sini juga kita dapat melihat tanggal pembayarannya. Kemudian kita kirim. Nah, statusnya akan berubah menjadi pengiriman. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.